Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya rabbal. Basyaratan li mu'allif hadzal kitab al-Imam Al-Qadi Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani wa li jami' masyayikhina ila maqah sanadihim wa li jami' ruhil muslimin wal muslimat khususan li arwahil syuhada Palestin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam al-qadi Badruddin ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani Asy-Syafi'i fi kitabih Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih membahas tentang adab seorang alim termasuk santri bin nafsi. Al-bab tsani fi adabil alim bin nafsihi wa mura'ati thalibi wa darsihi. Di poin ke al-ashir yang ke-10. Al-ashiru dawamul hirsi ala izdiyad bi mulazamatil jiddi wal ijtihad wal muwazabati ala fadhaifil awrad min al ibadah wal ishtighal wal ishghal qira'atan wa iqra'an wa mutala'atan wa fikran wa tahliqan wa hifdzan wa tasnifan wa bahthan. Yang ke-10, hendaklah seorang alim termasuk para talib itu dawamul hirsi, terus menerus mendawamkan hirsi, bersungguh-sungguh, bersemangat alal izdiyad, untuk terus menambah, maksudnya menambah kebaikan. Dengan apa? Bimulazamatil jiddi wal ijtihad, dengan mempertahankan kesungguhan, wal muwazabah, dan terus menerus ala wadhaifil awrad, mengerjakan wirid-wirid, membaca wirid, minal ibadah, berupa ibadah, wal ishtighal wal ishghal, kemudian menyibukkan diri dengan mengajar, qira'atan, membaca, wa iqra'an, membacakan. Qira'atan membaca sendiri, kalau iqra'an membacakan orang lain, wa mutala'atan, mutala'ah, menelaah, wa fikran, berpikir, merenung, wa ta'liqan, memberikan ta'liq, komentar, catatan, wa hifdzan, menghafal, wa tasnifan, menulis, wa bahthan, mencari, membahas. Nah, begitu kesibukan seorang alim. Pengolahan, mengajar, membaca, menulis. Kalau sekarang tambah membuat konten video. Zamannya Al-Imam Badruddin ibn Jama'ah belum ada video. Hari ini Abu Yam menulis, sebenarnya tulisan lama tapi diedit sedikit, di remake atau tulisan Rajab tahun 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan bulan Juni kalau tidak salah 2011. Dulu pernah nulis judulnya, sebuah tulisan judulnya Berita dari Al-Quran tentang kemusnahan bangsa Yahudi. Yang
mengulas surah Al-Isra ayat 5 sampai 7, 4 sampai 7. Nah, tapi diubah-ubah sedikit, diperbaiki. Kasih judul tadi, benarkah 2024 tahun kemusnahan Zionis Yahudi? Tahun lagi. Ada sebuah buku, di buku itu disebut ada seorang wanita yang menangis mendatangi seorang ulama di Palestina tahun 1948 ketika Zionis Yahudi mengklaim mendeklarasikan sebuah negara Israel. Wanita Yahudi itu menangis. Kenapa dia menangis? Dia mengatakan Zionis telah membinasakan kami. Jadi orang Yahudi justru protes dengan Zionis Yahudi. Kata dia, masa negara ini hanya 76 tahun. Nah, apakah 76 tahun itu versi Masehi atau versi Hijriah? Kalau versi Hijriah 2022 jatuhnya, tapi kalau versi Masehi 2024. Nah, ucapan wanita ini bukan sembarangan karena dia mendengar membaca ramalan Rabi Yahudi. Rabi itu ulamanya orang Yahudi, bahwa negara Zionis ini hanya bertahan 76 tahun. Nah, kalau mengacu pada pernyataan perempuan itu berarti setahun lagi, tahun depan. Dan sekarang sedang momentum penyerangan Israel ke Zionis Yahudi ke Gaza, menurunkan 360.000 tentaranya. Nah, tapi jadi jadi kuburan massal Gaza itu bagi orang Israel karena semangat juangnya menjadi Hamas. Allah Ta'ala bisa, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Ya, yang jelas dalam Quran disebutkan bahwa orang-orang Yahudi itu akan membuat kerusakan 2 kali. Situdna fil ardi marratayn. Sungguh orang-orang Bani Israel itu akan membuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Para ulama sebutkan kali pertama itu ketika mereka berpindah dari wilayah Syam, ya karena diusir orang Romawi, orang Yunani, lalu mereka pindah ke Yasrib. Nah, di Yasrib mereka memprovokasi Aus dan Khazraj sehingga berperang 120 tahun lamanya sampai Nabi hijrah lalu mempersatukan Aus dan Khazraj. Dan setelah perang Badar, ketika orang-orang Yahudi itu membuat pelanggaran terhadap Isabul Madinah, mulailah mereka terusir dari Madinah. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, yang terakhir Bani Khaybar. Nah, itu yang pertama, mereka diusir oleh kaum muslimin di zaman Nabi. Dan kata para ulama, zaman kedua itu ya sekarang ini. Jadi mereka akan kembali terusir dari bumi Palestina. Tapi entah kapan itu, Allah Ta'ala alam. Mereka ini kan bangsa kurang ajar. Dulu pindah ke Palestina karena diusir dari Eropa, masuk dari Jerman, disambut oleh kaum muslimin, diberikan tempat, dilayani tamu, akhirnya mengambil tanah kaum muslimin, mencaplok 85% tanah Palestina sampai sekarang. Dan ini sudah 75 tahun sejak deklarasi negara Israel. Berarti kalau ramalan Rabi Yahudi tadi benar, itu setahun mudah-mudahan. Nah, begitu posting tulisan itu di beberapa grup ada yang komen bahwa Yahudi panjangnya mengolah tulisan. Nah, jadi kita yang nulis saja sempat, masa yang baca nggak sempat, ya kan? Lebih susah mana baca sama nulis? Susah mana? Nulis lo harus banyak yang dibaca, topiknya harus benar, salah diedit, ya kan? Baru di-share. Kalau baca kan tinggal menikmati sih. Nah, kita ini orang yang membaca saja tidak sempat, padahal si penulis itu lebih lelah. Ya, kita ini membaca saja tidak sempat, padahal musannif itu lebih lelah mencurahkan waktu, tenaga, pikiran. Nah, tapi dari situ ya kita bisa mengambil pelajaran menulis. Di sini tadi kan disebut tasnifan, menulis. Kalau perlu tulis tiap hari, menulis tiap hari.
Karena dengan tulisan itulah usia kita menjadi barokah. Dengan tulisan itulah umur kita menjadi panjang. Imam Syafi'i itu sampai sekarang masih hidup. Apanya yang hidup? Karya-karyanya, ilmunya masih dikaji, dipelajari dan seterusnya. Karena menulis. Kalau dia tidak menulis, dia akan tenggelam oleh zaman. Mungkin masyhur pada zamannya, dikenal oleh banyak orang pada zamannya. Tapi setelah itu lenyap. Nah, kalau sekarang malah lebih mudah lagi. Kalau malas nulis, bikin video, bikin konten, bikin vlog, ya, yang isinya bermanfaat. Kelas. Wala yudhi'u syai'an min awqati umrihi bi ghairi ma huwa bi sadadihi min al-ilmi wal amali illa bi qadri darurati min aklin aw syurbin aw naumin aw istirahatin li malalin aw ada'i haqqi zawjatin aw zairin aw tahsili qutin wa ghairihi mimma yuhtaju ilaihi. Wala yudhiqu, dan jangan menyia-nyiakan syai'an sedikit pun min awqati umrihi, dari waktu-waktu umurnya. Kenapa? Karena setiap detik dari waktu kita itu akan ditanya. Setiap detik dari waktu kita itu akan ditanya. Maka pastikan umur kita itu kita isi dengan hal-hal yang berfaedah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, kami meninggalkan 9 dari 10 perkara dari perkara yang mubah. Jadi ada 10 perkara yang mubah, 9 dia tinggalkan, hanya 1 yang dikerjakan. Karena khawatir terjatuh pada dari apa yang diduga tidak apa-apa padahal bermasalah. Karena kata Nabi, dakma yaribuka illa mala yaribuka. Tinggalkan dakma yaribuka dari apa-apa yang membuat, yang meragukan engkau, lalu beralihlah kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. La yablughul muttaqun innal abda la yablughul muttaqun. Semuanya seorang hamba itu tidak sampai, innal abda la yablughul muttaqin, tidak akan sampai pada derajat muttaqin sampai dia meninggalkan perkara yang la ba'sa bih hadaran, yang meninggalkan perkara yang tidak dia anggap tidak apa-apa karena khawatir jatuh kepada perkara yang apa-apa, maksudnya bermasalah, makruh atau haram. Maka jangan sia-siakan waktu dari umur fi ghairi ma huwa bi sadadihi minal ilmi, dari sesuatu yang tidak menyibukkan dari ilmu dan amal, illa bi qadri darurah, kecuali sesuai kadar keperluan darurah, min aklin, kan, karena kita belum makan, kalau nggak makan kita kelaparan, kalau nggak makan sakit dan seterusnya. Darurah, au syurbin, minum, au naumin, tidur, kita perlu tidur untuk supaya kuat lagi beramal, beribadah, berjuang. Au istirahatin, atau istirahat limalalin, karena menghilangkan kebosanan. Sekali main futsal tidak ada masalah supaya tidak bosan. Sekali mengunjung bermasalah, sekali bergayaan dan seterusnya supaya tidak bosan. Au ada haqqi zaujatin, atau untuk memenuhi hak istri. Jangan sampai istrinya cemburunya dengan buku, lalu buku suaminya dilempar ke sungai atau dibakar. Kan kejadian ada seorang ulama yang asik dengan bukunya, istrinya kada dikirani, tidak ada waktu untuk istrinya. Akhirnya apa? Buku suaminya dibakar. Ya, kalau sudah punya pasangan, kalau dia laki-laki di rumah, bantulah buangkan sampah yang ada di rumah, ya, simpurni apa yang bisa disimpurni, sapu, lantai dan seterusnya. Baru kembali lagi tolak ngaji lagi dan seterusnya. Auzairin, atau karena mengunjungi saudara yang sakit. Au tahsili qutin, atau untuk mendapatkan makanan pokok untuk keperluan sehari-hari.
au ghairihi atau yang lainnya mimma yuhtaju ilaihi dari apa-apa yang diperlukan. Gas habis ini pada kita paham kita berarti kan berdoakan banyak habis jadi ambilkan di kalau di sini kantin, kalau di luar belanja berarti kan air isi ulang. Aula alamin auli alamin atau karena sakit, maka sakit kita perlu istirahat. Uyuh yang baca seharianan, bekerja seharianan, mengajar seharianan, akhirnya perlu istirahat, atau sakit dia perlu istirahat. Atau kalau nggak bisa baca, setel video YouTube ceramah kajian, jadi meskipun terbaring sambil tetap mendapatkan informasi. Kalau bisa dibacakan hari Ahad sore kami berkunjung ke tempat Ustaz Kuliah Hasnan Asep. Jadi Munkawa datang supaya tiap Selasa sore kami ada pembacaan kitab Sahih Bukhari di rumahnya Abang Guru Husin Aparin. Jadi kami bergantian membacakan. Baca itu berdaras kadang terjemah, sidin menyimak. Jadi ternyata Abang Guru Husin Aparin dalam kondisi uzur berusia 76 tahun sudah kata beliau melihat itu tetap belajar. Belajar tadi itu dibacakan oleh murid-murid beliau. Kami dapat cerita juga dari Abah Hafiz bahwa mertua Sidin yakni guru Rusasi ketika uzurnya, ketika sakitnya Guru Abdul Hafiz diminta membacakan kitab Ihya Ulumuddin Kesenangan. Nah begitu ternyata tradisi para ulama ya, dia nggak bisa baca, muridnya baca. Dia sudah tak bisa baca, anak-anaknya yang baca. Jadi mereka saking cintanya dengan ilmu, cintanya dengan Nabi, jadi hadis-hadis Nabi itu ingin menyimak meskipun tidak bisa membacanya. Nah, dalam keadaan sakit kita bisa minta demikian. Ada juga beredar kapan waktu fotonya Abuya Zamzam, siapa namanya yang pondok pesantren Yasin? Saya ingat kemarin banyak banget. Ya, garing sini di rumah sakit tetap kitab yang dibaca. Insya Allah. Jadi itulah kebiasaan ulama. Kebiasaan ulama. Au ghairihi atau yang lainnya mimma yata'adzaru ma'ahu al-istighalu. Atau yang lainnya dari apa-apa yang menghalanginya untuk mengajar. Istighal menyibukkan diri dari mengajar. Fa inna baqiyata umuril mu'min la qimatalah. Karena sesungguhnya sisa umur dari seorang mukmin sungguh tidak ada nilainya bagi. Maksudnya saking berharganya umur itu, maka ya tidak ternilai. La qimatalah, tidak ternilai. Ya kan? Modal paling mahal itu umur. Modal paling mahal itu waktu. Duit hilang bisa dicari, modal habis bisa dicari. Kitab hilang bisa beli. Tapi umur, waktu, siapa yang menjual waktu? Ada nggak kios jualan umur? Ya, ada kios jualan jam tangan, jam dinding, ya kan? Saat terlihat, saat berjidar. Tapi ada nggak yang jualan umur? 1 miliar bertambah setahun. Ya, ada. Jadi umur itu adalah harta yang paling mahal. Jadi hidup itu sesungguhnya hidup aja tuh sudah anugerah luar biasa. Jadi kalau ada orang menyesali atas kehidupan dia, lalu makin lama hidup ini makin menderita, makin tersiksa, lalu menyayat-nyayat tangannya, ingin mengakhiri hidupnya. Padahal umur itu begitu berharga, nggak bisa dijual, nggak ada yang jual. Kalau orang jual ginjal ada, satu ginjalnya dijual, tapi dia masih tetap hidup. Tapi kalau orang jual umur, ada nggak ada. Jadi laki matalah. Wa manis sawa
yaumahu fahuwa maghbun. Dan siapa yang sama istawa sama yaumahu 2 harinya fahuwa maghbun, berarti tertipu. Jadi hari ini sama dengan hari kemarin, berarti dia maghbun, tertipu. Besok sama dengan hari ini, berarti tertipu. Kemarin sama dengan besok, lebih tertipu lagi. Ya kan? Hari ini terus sama dengan kemarin, tertipu. Besok sama dengan hari ini tertipu. Jedanya sehari. Kalau ada yang kemarin sama dengan besok, lebih tertipu lagi. Maksud terjeda sehari sama, nggak ada perbaikan sama sekali. Nah itu renungannya. Wa kana ba'dhum la yatrukul istighala li'urudi maradin khafifin. Dan adalah ba'dhum sebagian mereka, sebagian ulama la yatrukul istighala, mereka tidak meninggalkan dari mengajar li'urudi maradin khafifin, karena sedang sakit ringan. Jadi guru itu, jadi ustaz itu jangan sedikit garing sedikit karena turun mengajar, meriang sedikit karena turun mengajar, pilek sedikit karena turun mengajar, apalagi panuan karena turun mengajar. Kalau pengajar panuan tidak mengajar. Santri gitu juga, ya sakit-sakit sedikit karena turun belajar. Dan masalah kawan-kawan karena turun belajar. Ada paham satu materi tertentu karena turun belajar. Ada PR belum menggawe ada turun sekolahan. Jiwanya kerdil gitu, cundang. PR itu kerjakan, nggak mengerjakan ya hadapi. Kalau dihukum hadapi hukuman. Ya. Jadi guru selama masih bisa duduk, bisa ngajar, ngajar. Masih bisa ngomong, ngajar. Mbah Mun itu sudah tua sih, sudah renta tetap bisa mengajar. Mbah Maimun Zubair. Jadi kalau sakit-sakit sedikit itu jangan jadi alasan untuk tidak mengajar. Jadi bahkan ada orang yang sakit sedikit begitu ngajar sehat. Meskipun setelah ngajar drop lagi. Ceramah itu ya. Pernah ya di ceramah Maulid tahun lalu sakit, benar sakit benar. Sampai dijemput ceramah ya sehat. Pas pulang drop lagi. Karena jadwal ceramah dijemput sehat. Dia menyehat-nyehatkan diri. Jadi jangan sampai orang tahu kalau kita itu sakit. Atau kalaupun kita sakit kita itu jangan jadi penghalang kita untuk menyampaikan ilmu. Insya Allah waktu ceramahnya sehat, waktu ngajarnya sehat. Nanti paling setelah itu sehat. Artinya apa? Obat gitu. Setidaknya sehat ketika ngajar. Ada semangat tertentu yang membuat kita kemudian sehat. Awalamin latifin, atau karena ada penyakit yang kecil, maridin khafifin, sakit yang ringan atau sakit yang kecil, bal kana yastashfi bil ilmi. Nah, tadi bahkan dengan mengajar itu menjadi syifa, jadi obat dengan ilmu. Wa yastaghilu bi qadaril imkani, dan dia menyibukkan diri dengan mengajar sesuai dengan kadar yang memungkinkan bagi. Maqila sebagaimana dikatakan, idza maridna tadawaina bi dzikrikum. Idza maridna, jika kami sakit, tadawaina, maka kami mencari kesembuhan di dzikrikum, dengan mengingatkan kalian, dengan mengajar. Wa natrukul dzikrah ahyanan, kalau kami tinggalkan dari mengajar, ahyanan kadang-kadang, fanan takisu, maka kami kembali sakit. Jadi di tauhidan kami itu sampai gurunya kami, guru Ustaz Miftah Jalan itu menceritakan Syekh Yunus Jamhuri itu sampai muntah darah di pondok yang tetap saja sidin mengajar. Syekh Yunus Jamhuri.
Wa dzalika li anna darajatul ilmi darajatu wa wirasatil anbiya. Warasatil anbiya. Yang sedemikian itu karena derajatnya ilmu itulah derajatnya para nabi. Wala tunalul ma'ali illa bisyikil anfus. Dan tidaklah diraih martabat yang tinggi, ma'ali itu derajat yang tinggi. Akan travel ma'ali martabat yang tinggi illa bisyikil anfus, kecuali dengan kerja keras, dengan masyaqqah jiwa, kesulitan jiwa. Jadi tidak ada yang bernyaman-nyaman, mesti dengan berlelah-lelah. Jadi berlelah-lelah dalam menuntut ilmu. Seperti yang kita merasakan banyaknya. Habib mana Habib? Hah? Di Jawa banyak. Banyak itu dikasih penjernih ada. Ada lagi? Kenapa? Ada. Sudah diingatkan berkali-kali. Kalau nggak ada beli. Jadi jangan tidak pakai penjernih. Kalau tidak ada beli, kasihan santri itu. Kasihan penghuni sini. Wa fi sahihil Muslim, pada sahih Muslim, an Yahya ibni Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir, qala dia berkata, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Jadi tidak diraih ilmu itu dengan bermalas-malasannya diri, jisim, badan, ya, dengan bersantai-santai, bi rahatil jism. Wa fil hadis khufatil jannatu bil makarih. Dan surga itu di huffat, ya, huffatil jannatu bil makarih, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disenangi, makarih, tapi yang dibenci, ya kan? Nyamanan guring dibangunkan, suruh tahajud, suruh subuh, imbah subuh nyamanan guring baca wirid, nah itu kan makarih. Nyamanan guring asar bangun, nyamanan santai ngecek HP di rumah, terus ke pondok, terpisah dengan HP, terpisah dengan wifi. Nah itu makarih. Tapi sebenarnya kalau sesuatu yang makarih, sesuatu yang dibenci itu, tidak disukai itu, kalau sudah terbiasa, biasa aja, ya kan? Seperti antum sekarang ini sudah setahun lebih tanpa HP, itu biasa ya sudah, jalan. Wa kama qila, sebagaimana dikatakan, wala budda duna syahdi min ibarin nahli. Ibarin nahli itu artinya disengat lebah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, la tahsabil majda tamran anta akiluhu. Jangan engkau mengira mendapatkan kemuliaan kurma anta akiluhu, yang engkau memakannya, la tablughul majda hatta talaqas sabir. Engkau tidak akan sampai kepada kemuliaan hingga engkau merasakan makanan yang pahit. Kira-kira beginilah. Manis itu tidak akan kita bisa rasakan kecuali setelah kita merasakan kepahitan. Atau manisnya sesuatu itu lebih terasa kalau kemudian kita pernah merasakan suatu kepahitan.
Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayati juhdihim fi istikthari min ilmi wa sabru ala kulli aridin duna talabihi wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala fi idraki ilmihi nassan wastinbatan wa raghbah ila Allah ta'ala fil auni alaihi. Kata Imam Syafi'i, hakun, hak di sini bermakna wajib, wajib ala thalabatil ilmi, atas para penuntut ilmu, bulughu ghayati juhdihim, sampai kepada puncak kesungguhan mereka, fil iktisari min ilmihi, dalam memperbanyak mengumpulkan ilmu, wasabru ala kulli aridin, dan ia bersabar atas setiap arid penghalang, duna talibihi, penghalang dari dia menuntut ilmu, wa ikhlasun niyati lillahi ta'ala, dan mengikhlaskan niat karena Allah ta'ala, fi idraki ilmihi, dalam idrak itu meraih, memahami, peroleh ilmunya, nasson, baik itu yang ternas, yang zahir, yang nampak, wastinbatan atau istinbat, penggalian hukum, warraghbatu, dan dia berharap ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, fi auni alaihi, agar memberikan pertolongan kepadanya. Qala Rabi', lam ara Syafi'iyya akilan binaharin wala na'iman bilailin istighalihi bitasnifi. Rabi' berkata, saya tidak pernah melihat Imam Syafi'i itu makan di siang hari, wala na'iman bilailin, dan juga tidak pernah lihat dia itu tidur di malam hari, istighalihi bitasnif, ya karena kesibukannya dalam menulis kitab. Tapi bukan berarti tidak tidur juga ya. Mungkin Imam Rabi' tidak melihat Imam Syafi'i tidur itu karena Imam Rabi' tidur duluan. Ya kan, orang tidur tidak mungkin melihat orang yang belum tidur. Sebagaimana orang tidur tidak bisa melihat orang tidur. Kalau bisa melihat orang yang tidur. Jadi artinya Imam Rabi' ini duluan tidur, ya. Imam Syafi'i lambat tidurnya karena sibuk nulis buat karya. Dan Imam Rabi' belum bangun, Imam Syafi'i sudah bangun. Gitu. Lambat tidurnya, cepat bangun. Tidak lihat Imam Syafi'i makan, itu ya mungkin karena ya makan tapi makannya cepat. Karena kan yang lama itu di warung itu bukan makannya, tapi apa ya, ngobrolnya atau nunggu makanannya di hidangnya. Ada juga warung lama gitu, mau dibatalkan sudah terlanjur. Nah, kadang ada yang di warung lama itu bukan makannya tapi ngobrolnya. Wa ma'adzalika fala yuhammilu nafsahu fawqa taqatiha. Nah, ini pesan. Wa ma'adzalika, meski demikian, kata Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, fala yuhammil, janganlah dia itu, seorang talib atau seorang alim itu, membebani nafsahu, dirinya, fawqa taqatiha, melebihi batas kemampuan dia. Jadi ukur diri. Ada orang-orang yang memang punya kekuatan fisik, tidurnya sedikit, ya, makannya sedikit, ada yang begitu. Atau usia juga, waktu masih muda kita jam 12 baru tidur, biasa. Tapi kalau sudah makin kesini, makin sepuh, ya udah lain cerita. Ya, jadi ukur diri. Jangan juga terlalu memaksakan. Jadi karena saking termotivasinya, misalkan tidur malam jam 12 karena belajar, akhirnya bangun jam 3. Nah, sekalinya esok atau pas di kelas terguring, alasannya waktu di malam menulis kitab, meringkas, merangkum kitab.
Makanya pas belajar tegurin. Kaila tas'ama watamilla. Kaila agar tidak tas'ama tidak jadi bosan, watamilla dan jenuh. Belajar terus jenuh juga. Ya kan, muzakarah terus jenuh juga. Jadi jangan sampai jenuh lalu ampih. Ini ada akan-akan tuh mulai SD dari pondok, akhirnya begitu masuk SMP pindah masuk pondok. Tuhok nah di pondok mulai SD, hanya SMP. Makanya kalau bisa SD itu pada saat di pondok, ya kan masih bersama orang tua. Nah, nanti mulai SMP, kita ini banyak sudah permintaan supaya buka SD. Ada yang nak dititipkan anaknya, kada pokok pada dapat ijazah SD kan, yang penting anak belum bisa mondok tahun ini juga. Jadi kita ada doakan dulu SD. Ada yang gitu. Jadi karena saking bosannya di pondok, akhirnya kada mau lagi di pondok. Padahal usia ideal di pondok ya SMP SMA. Nah, jadi juga jangan berlebihan akhirnya bosan. Kadang bercanda, karena main bola, nangkap lobster. Nah, dianggap itu sebagai hiburannya para santri. Warubbama nafratan la yumkinuhu tudarukahu. Warubbama betapa banyak nafratan kelompok la yumkinuhu yang tidak mungkin tadarukaha diraihnya, bal yakunu amru fi dzalika qasdan. Padahal amruhu urusannya fi dzalika itu qasdan, imbang. Iktisad ini kan imbang. Itu iktisad sistem ekonomi itu iktisad itu imbang. Pemasukan dengan pengeluaran itu imbang. Nah, amal kita ini juga imbang. Wa kullu insanin absaru bi nafsihi. Dan setiap manusia itu absar, lebih tahu dengan dirinya. Untuk yang lebih tahu dengan diri antum, ada kekuatan untuk sanggupan antum. Jadi pada dasarnya jangan juga berlebihan. Berarti di pondok ini juga jangan terlalu padat, ada jadwal istirahat, siang istirahat. Nyaman kan sebenarnya di pondok nih. Habis zuhur kalau gurunya. Kalau di sekolah umum tuh yang full day dari pagi sampai jam 4, ya, mungkin ada tidurnya di sekolah. Kalau yang sekolah umum pagi sampai jam 2 belajar. Karena sore ekskul lebih padat lagi. Nah, kita alhamdulillah belajar sampai jam 12. Misalkan jadwal sholat, ya kan? Sholat, murojaah, tidur. Ya tidur. Al-hadi asyar yang ke-11. Allah yastangkifa ayyastafida ma la ya'lamuhu mimman huwa duna mansiban au nasaban au sinnan. Nah, karakter ke-11 dari seorang alim, seorang talib juga. Allah yastangkifa, hendaklah dia itu tidak menolak. Lahnya tidak, yastangkifa menolak, tidak enggan. Tidak enggan dari apa? Yastafida, mengambil faidah, ma la ya'lamuhu, dari apa yang dia tidak mengetahuinya, mimman huwa, dari orang yang dunahu, di bawah dia. Di bawah dalam hal apanya? Mansiban, kedudukan. Di tingkat misalnya, antum angkatan 1, di bawah ada angkatan 2. Jangan malu untuk bertanya kalau memang tidak tahu. Jangan malu minta didengar bacaan Quran, disimak sama dia, meskipun dia adik angkatan, gitu kan? Apalagi yang SMP, adik angkatannya SMA, ya, angkatan 2. Nah, jangan.
Au nasaban atau nasabnya di bawah kita untuk penggustian misalkan atau raden atau anak kiai terus. Nah, jangan malu untuk mengambil ilmu dari siapapun. Maksudnya kepada orang yang berilmu. Bismillah, bukan siapapun, termasuk orang yang tidak berilmu. Kadang-kadang banyak di luar sana itu orang yang ilmunya rendah tapi pandirnya harat. Tidak meyakinkan. Pandir masalah tasawuf, masalah bidah, sana kemari pandir. Padahal pandir. Kesana kemari pandir, padahal pandir. Pandir bahasa Indonesia itu artinya bodoh. Gak ada ilmu, tong kosong nyaring begini. Nah yang begini ini nggak perlu diambil. Ausinan atau usianya di bawah kita. Jadi belajar kepada siapa saja yang memang berilmu, layak untuk kita ambil ilmu darinya. Begitu dulu para sahabat. Ya nanti ada riwayatnya. Bal yakunu harisan 'alal faidati haitsu kanat. Tetapi hendaklah dia harisan bersungguh-sungguh alal faidah mengambil faidah itu kanat dari siapapun orang yang berilmu. Wal hikmatu dhalatul mu'mini yaltaqituha haitsu wajadaha. Hikmah itu adalah dhalah. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang, yang tersesat dari seorang mukmin. Yaltaqituha maka dia memungut hikmah itu haitsu wajadaha, di mana saja dia mendapatinya. Jadi kita bisa belajar dari anak kecil. Lapar, ingat baca doa, langsung makan. Kayaknya ditagur anak, belum doa tadi. Kalau memang belum doa kata oh iya belum doa, tapi lupa. Allahumma barik lana. Atau bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Jangan ngeles. Sudah kayak cuma dalam hati. Berdusta malahan. Padahal belum. Kenapa? Karena ditegur anak. Akhirnya indah kalah. Belum doa tadi. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim awwaluhu wa akhiruhu. Allahumma barik lana fima udah aku saja memang kita lupa karena saking laparnya. Jangan ngeles. Gimana ngelesnya? Sudah pakai dalam hati. Qala Sa'id ibn Jubair, berkata Sa'id bin Jubair, la yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima indahu fa huwa ajhalu ma yaqul. Nah, penting ini. Ujar Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini nanti seorang yang meninggal nanti ini di tangannya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi karena mengoreksi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Tapi setelah itu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi terbayang-bayang terus dengan Sa'id bin Jubair, akhirnya sakit lalu meninggal. Ini ulama waliullah dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Apa kata Sa'id bin Jubair? La yazalu rajulu, seseorang itu senantiasa. La yazalu itu senantiasa. Rajul seseorang, tidak mesti perempuan, tidak mesti laki-laki. Bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan. Jadi seseorang itu senantiasa aliman, menjadi orang alim. Ma ta'allama, selama dia terus belajar. Makanya itu rumusnya. Belajar terus sampai alim. Jangan nunggu alim baru berdakwah. Tapi berdakwahlah sampai menjadi alim. Karena kalau kita berdakwah, kita merasa perlu belajar ini, belajar bahasa Arab, ini kita belajar. Ini alim. Karena kita perlu dakwah, kita perlu belajar fikih, ini kita belajar fikih. Akhirnya alim. Karena kita untuk dakwah perlu belajar usul hadis, akhirnya belajar usul hadis, akhirnya alim. Karena kita dakwah perlu belajar tafsir, akhirnya kita belajar tafsir, akhirnya alim. Berdakwah terus sampai jadi alim. Jangan menunggu alim baru berdakwah. Jadi selama orang itu belajar, dia alim. Fa idza taraka ta'alluma, tapi kalau dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu qad istaghna, karena dia mengira bahwa dia itu sudah sugih ilmu,
waktafa dan merasa cukup, bima indahu dengan apa yang pada dirinya, fahuwa jahalu mayakun. Berarti dia itulah sejahil-jahilnya manusia. Ajhal. Jadi kalau bahasanya Abah Guru Zuhdi itu, selama kita itu merasa bungol, alim kok. Jadi kalau kita itu merasa bodoh berarti alim. Karena sepanjang orang itu merasa bodoh, maka dia akan belajar. Tapi kalau orang merasa sugi ilmu, merasa pintar, hampirnya belajar. Ketika dia berhenti belajar, ajhal mayakun. Jadilah dia jahil. Maka Abah Guru Zuhdi, belajarlah sampai merasa bungol. Belajarlah sampai merasa bungol. Ayo, makin belajar makin merasa bungol, makin banyak kita tahu, makin tahu bahwa banyak yang tidak ku tahu. Semakin ku belajar, makin ku tahu bahwa banyak yang tak ku tahu. Artinya merasa bungol. Kalau diolah kuatnya media. Nah, itulah. Jadi kalau kita merasa cukup, itulah awal dari itu. Wa ansyada ba'dul Arab, dan bernasyid sebagian orang Arab. Wa laysal ama tulus su'ali wa innama tamamul ama tulus sukuti al jahli. Oh. Wa laysal ama, bukanlah kebutaan, buta ilmu. Tulus soal, kalau banyak bertanya. Jadi orang banyak bertanya itu bukan tanda kebutaan, buta akan ilmu, bukan tanda kebodohan. Wa innama tamamul ama, hanyalah buta atas ilmu yang sempurna, tamam tulus syukur. Karena panjangnya diam ala jahli, atas kebodohan. Supan betapun ya, karena ketahuan kawan seorang pada paham. Nah itu tuh jujur jahil. Takutan betakon ya, kalau disari kesidin intinya kada betakon padahal kada paham. Jujuran jahil, paham lah maksudnya. Nah jadi aman kada paham tuh betakon. Bunuh tuh rasa malu, bunuh tuh rasa takut. Malu bertanya, takut bertanya. Karena tadi itu laisal ama tulus soal, bukanlah buta dari ilmu, banyaknya bertanya. Wa innamat tamamul ama, hanyalah sempurna kebutaan itu tulus syukur, karena banyaknya diam ala jahli, padahal ada mengerti, padahal ada berilmu. Nah, dibetapun bila kada paham, jangan supan. Takut bila ada paham, jangan takutan. Ini dua tuh biasanya penyebab tidak bertanya itu dua, supan lawan takutan. Adakah yang ketiga? Adalah Z. Karena betapun tuh sebabnya apa? Adakah yang ketiga? Dua jawablah. Mau kada supan, takutan. Ada lagi lah. Hah? Bisu, oh bisu. Lain kisah. Kenapa kada betapun ya? Supan kelihatan kada paham. Kenapa kada betapun ya? Supan lawan banat kita juga. Kenapa kada betapun supan lawan baning? Kenapa kada betapun takutan lawan sidin? Nah, ini kira dua mes. Orang kada betapun karena takutan, karena supan. Karena gara-gara kada betapun itu lalu macam-macam kejadian sesudahnya. Makanya baik bertanya. Karena obat kebodohan itu ada akhir dulu. Rasulullah Muhammad SAW subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.